Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Jadi kali ini saya akan memberikan suatu pengimbasan setelah saya mengikuti diklat Guru Belajar Seri Asesmen Kurikulum Minimum atau biasa dikenal dengan AKM. Jadi saya Gede Aryase, guru kelas yang bertugas di SDN 3 Pulukan. Baiklah Bapak Ibu, jadi sebenarnya seri guru belajar ini ada banyak. Salah satunya ada guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebenarnya apa sih tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tersebut? Jadi yang pertama tentu saja Bapak Ibu supaya tidak bingung apa sih yang dimaksud dengan konsep asesmen nasional, kemudian bagaimana bentuk pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri, kemudian juga menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, begitu juga dengan menganalisis contoh asesmen literasi numerik pada asesmen kompetensi minimum. Nah, selanjutnya membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum serta melakukan pengimbasan. Jadi keenam program ini adalah yang akan Bapak Ibu temui kalau mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian yang bisa mendaftar sebagai peserta dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu adalah semua guru, baik itu guru SD, SMP, dan SMA. Begitu juga kepada para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA SMK, kemudian tidak luput juga kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB, serta peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat dengan PKBM. Nah, jadi bentuk program guru belajar seri asesmen ini, kompetensi minimum ini adalah yang pertama ada dalam bentuk diklat. Jadi diklatnya ini adalah dilaksanakan berbasis daring. Nah, jadi Bapak Ibu akan tersedia jika mau buka akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kemudian diklat ini dibagi menjadi 11 angkatan. Jadi masing-masing angkatan akan dinyatakan lulus dan akan diberikan sertifikat selama 32 JP. Dan peserta yang dinyatakan diklat ini sebelumnya juga akan diberikan post test. Jadi peserta yang mendapat nilai post test minimal 70 atau di angka 70 itu akan dinyatakan lulus. Nah, bagi peserta yang telah dinyatakan lulus, kemudian akan dilanjutkan dengan diseminasi. Jadi Bapak Ibu yang telah lulus akan diperkenankan untuk mengimbas peserta yang telah mengikuti diklat dan akan mengimbas kepada guru lain, guru-guru hebat yang lain. Jadi peserta yang dinyatakan anak didik yang dinyatakan kompetensinya baik, nah itu akan dijadikan refleksi bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa asesmen kompetensi minimum ini akan dilaksanakan kepada siswa jenjang kelas 5 SD, kemudian kelas 8 SMP, kemudian kelas 11 SMA. Nah, sehingga begitu setelah saya melaksanakan asesmen kompetensi minimum, itu hasilnya itu tidak berpengaruh sama sekali tentang kelulusan siswa. Akan tetapi, itu akan dijadikan tolak ukur bagi guru atau refleksi bagi guru untuk merefleksi kegiatan belajar atau strategi belajar yang diimplementasikan
di jenjang berikutnya. Jadi misalnya kalau SD di kelas 5-nya di asesmen, kemudian hasil asesmen itu akan digunakan untuk membuat strategi pembelajaran atau merefleksi kegiatan belajar di kelas 6 gitu ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa yang asesmen kompetensi minimum ini tidak memerlukan persiapan khusus. Jadi tidak perlu lagi les atau bimbel yang lain. Karena nanti ini tidak semua siswa akan mengikuti kompetensi asesmen minimum atau asesmen kompetensi minimum ini, tetapi sampel siswa yang akan dipilih secara acak. Itu yang akan mengikuti AKM ini. Nah, ini sudah ada. Jadi kapan peserta yang dinyatakan lulus sebagai program diklat asesmen kompetensi minimum seri guru belajar, ya ini peserta yang dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh materi diklat serta berhasil mencapai minimal 70 pada post-testnya. Nah, apa kelebihan guru diklat seri belajar AKM ini? Jadi kelebihannya adalah diklat ini lebih fleksibel. Artinya, guru atau peserta itu dapat mengatur sendiri waktu belajar yang disesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Bisa ini diikuti pada malam hari atau waktu luang yang lain. Kemudian juga dinyatakan lebih mudah mempelajari konten pembelajaran karena konten pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk membuat unit belajar yang lebih rinci. Kemudian juga lebih kolaboratif. Jadi belajar dengan rekan guru yang lain, kepala sekolah, pengawas, bahkan dari PKBM yang juga bisa belajar bersama-sama. Nah, cara mendaftarnya itu akan Bapak Ibu login dulu di SIM PKB-nya, jadi dengan alamat gtkbelajar.kemendikbud.go.id. Jadi sampai di sana nanti akan diarahkan untuk menuju pada seri belajar guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi sekian dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu apabila nanti ada lagi diklat-diklat tentang guru belajar seri AKM, itu Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti karena ini sangat bagus sekali manfaatnya bagi kita, terutama bagaimana kita menyusun soal, menganalisis soal, dan menindaklanjuti soal yang berbasis kompetensi literasi, kompetensi numerik dari AKM itu sendiri. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.